Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang kecerdasan majemuk atau multiple intelligence ya. Ini salah satu topik pembahasan pada mata kuliah belajar dan pembelajaran bersama saya Ratna Yulistianingsih dari Prodi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Mataram. Untuk identitas mata kuliah, nama mata kuliah yaitu Belajar dan Pembelajaran bersama dosen pengampu yaitu saya sendiri, Ratna Yulistianingsih SPD MPD dengan bobot SKS yaitu 2. Jadwal setiap hari Selasa pukul 9.30 sampai 11.10 WITA. Kelasnya adalah kelas A, semesternya adalah semester 3. Untuk mata kuliah prasyarat tidak ada. Deskripsi mata kuliah belajar dan pembelajaran merupakan salah satu mata kuliah keilmuan dan keterampilan atau MKK. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu merancang strategi pembelajaran berbasis ipteks berdasarkan teori belajar dari pandangan ahli yang inovatif dan teruji dan menerapkannya dalam pembelajaran di sekolah dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, dan mempresentasikannya dengan sikap bertanggung jawab. Selanjutnya untuk materi pembelajaran yang akan kita pelajari selama 1 semester itu ada 12 materi pokok ya. Bab 8 yang akan kita pelajari hari ini yaitu kecerdasan majemuk multiple intelligence. Untuk sistem pembelajaran yang akan kita gunakan selama 1 semester itu adalah blended learning. Untuk metode pembelajaran yang akan kita pakai hari ini itu adalah problem based learning. Yang pertama adalah analisis kasus atau permasalahan nyata. Nah, kemudian untuk diskusi bisa dilaksanakan melalui forum diskusi online dan tanya jawab kita bisa laksanakan dengan cara kita berinteraksi secara virtual melalui Zoom meeting. Kemudian untuk presentasi juga demikian. Kemudian untuk kuis berbasis permainan itu juga akan kita laksanakan pada hari ini yaitu dengan menggunakan aplikasi Kahoot. Ya. Kemudian untuk sistem penilaian terdiri dari beberapa penilaian di sana. Ada U1. U1 itu terdiri dari 4 jenis penilaian keaktifan atau partisipasi di forum diskusi sebesar 10%. Kemudian penilaian tugas mandiri, kelompok, dan presentasi itu 10%. Kemudian penilaian tugas pemecahan kasus atau proyek 10%, dan yang keempat adalah penilaian permainan edukasi atau kuis yang menggunakan Kahoot sebesar 10%. Nah, ini akan dirata-rata, 4 penilaian ini akan menjadi U1. Kemudian untuk U2-nya itu adalah penilaian UTS sebesar 30%. Dan U3-nya itu adalah penilaian UAS yaitu sebesar 30%. Jadi kita bisa menghitung nilai akhirnya itu dengan menggunakan rumus 4U1 ditambah 3U2 ditambah 3U3 dibagi 10. Untuk kemampuan akhir yang diharapkan yaitu adik-adik dapat menentukan jenis kecerdasan majemuk berdasarkan permasalahan nyata. Nah, kemudian untuk indikatornya yaitu menjelaskan pengertian kecerdasan ganda, menyebutkan jenis-jenis kecerdasan ganda, menentukan jenis kecerdasan majemuk berdasarkan permasalahan nyata yang diberikan. Nah, coba adik-adik perhatikan, ini ada 4 public figure dengan kecerdasan majemuk. Coba kita mulai dari sebelah kanan atas, ini fotonya siapa ya, yang paling kiri itu ya? Mantap, Bu. Jerome. Ya, Jerome. Ya, betul sekali. Kalau menurut adik-adik, dia punya kecerdasan apa ya? Linguistik. Linguistik, oke ya. Karena beliau YouTuber juga ya. Kemudian pengajar juga. Nah, ketika mengajarkan itu kan membutuhkan kemampuan komunikasi yang sangat bagus. Kemudian yang sebelah bawahnya Jerome itu siapa? Ayunda. Iya, Maudy Ayunda. Kalau menurut adik-adik dia punya kecerdasan apa? Semuanya. Semuanya lengkap ya. Logis, matematis ada juga ya kan. Linguistik juga ada karena beliau bisa mahir di banyak bahasa asing ya. Kemudian musikal juga ada, intra bagus, inter bagus ya. Sangat banyak ya kecerdasan yang beliau miliki. Kemudian coba kita pindah ke sebelah kiri, ini gambar siapa adik-adik? Ridwan Kamil. Ridwan Kamil, kalau menurut adik-adik ya, Gubernur Jawa Barat ya, Bapak Ridwan Kamil ini punya kecerdasan apa? Ya, dia linguistik juga, Ibu.
Linguistiknya bagus. Ada lagi? Jadi selain linguistik, ya, kemudian beliau intra dan internya bagus. Ya. Orang yang intra, ya, itu berarti orang yang paham atas dirinya sendiri, punya tahu akan kelebihan dan kelemahan yang dimiliki. Nah, itu orang intra. Nah, internya juga bagus, ya. Interaksi dengan orang lain itu bagus, ya. Kemudian seninya juga ada, ya. Itu. Kalau yang di atasnya lagi, Bapak SBY, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, ya. Nah, baru-baru ini terlihat bahwa banyak lukisan yang dipertontonkan, ya. Kalau menurut adik-adik ini termasuk apa kecerdasannya? Visual spasial, ya. Nah, jadi ini adalah tokoh-tokoh atau public figure yang punya kecerdasan majemuk yang sangat banyak, ya. Nah, kita akan ulas satu persatu. Berikut ini adalah contoh permasalahannya. Satu, saya bacakan dulu. Seperti biasa, menjelang tidur, Dela meminta bundanya mendongeng. Bunda Dela kemudian bertanya pada anak perempuannya itu, hari ini Dela ingin dongeng tentang apa ya? Nah, kemudian si Dela, ya, anak kecil itu pun menjawab, ingin mendengar dongeng tentang ulat dan bunga mawar. Karena merasa tidak ingat satu kisah pun tentang ulat dan bunga mawar, sang bunda menanyakan apa yang terjadi antara kedua tokoh itu. Maksudnya tokoh adalah antara ulat dan bunga mawar. Nah, selanjutnya Dela kemudian bercerita bahwa bunga mawar sangat sombong. Hal itu dikarenakan bunga mawar selalu mendapat pujian dari manusia atas kecantikannya. Ulat selalu diejek oleh bunga mawar dan menjadi sedih. Ulat lalu mengurung diri dalam selimut besar. Singkat cerita, ulat itu kemudian berubah menjadi kupu-kupu yang cantik, sedangkan bunga mawar layu karena manusia lupa menyiramnya. Nah, sebelum saya bacakan pertanyaannya, apa yang adik-adik ingin ungkapkan mengenai cerita ini? Ibunya lagi ngelatih anaknya ini buat kemampuan bicara, ya kan? Seperti ini lagi dilatih, atau salah satu cara buat ngembangin kecerdasan ngomongnya. Oke, baik. Nah, di situ melatihnya dengan cara bagaimana sih, Ibu? Mengajarkan anak untuk tidak terlalu sombong, Bu, atau Iya, itu spiritualnya masuk, ya. Ada lagi? Linguistik. Linguistik, bagus sekali. Kita lanjutkan satu pertanyaan, ya. Pertanyaan kedua, pada suatu waktu, ya, McClintock dan tim peneliti lainnya menghadapi masalah besar di bidang agrikultur terkait dengan steril tidaknya tanaman jagung. Hingga berminggu-minggu tidak ada seorang pun yang bisa memecahkan masalah yang mereka hadapi. McClintock kala itu memilih meninggalkan kebun jagung dan berpikir di ruang kerjanya tanpa menulis apapun. Tiba-tiba ia berlari ke kebun jagung dan berteriak bahwa ia menemukan solusinya. Gitu. Kemudian ia membuktikan analisisnya di depan peneliti yang lain, sembari menjelaskan dengan pensil dan secarik kertas, semua dilakukannya di tengah kebun jagung. Ada yang ingin adik-adik ungkapkan dari cerita ini, menurut adik-adik seperti apa? Dia mengungkapkan isi pikirannya itu dalam bentuk gambar. Dalam bentuk gambar, ya, berarti analisisnya dalam bentuk gambar. Ada yang lain? Analisis dari McClintock ini dia langsung ke alat gitu, soalnya dia menelitinya itu kebun jagung yang berada di itu alam sendiri. Jadi kalau menurut saya McClintock ini memiliki kecerdasan naturalis. Naturalis, oke, karena berhubungan dengan kebun jagung, ya. Oke, baik, tanggapannya terima kasih Farizal dan teman yang lain, ya. Kalau kita amati cerita ini, ya, kebun jagung itu kan ada hubungannya dengan alam, ya. Memang bagus sekali, itu masuk juga naturalisnya. Tetapi ada yang ditekankan di sini bahwa dia tidak menulis apapun, ya. Dia hanya berdiam diri di ruangan kerja, tidak menulis apapun, tiba-tiba dapat solusi. Kan itu, ya, yang digarisbawahi. Tapi kalau kita melihat kebun jagungnya, itu memang masuk alamnya, ya. Tapi yang perlu ditekankan di sini, dia tidak menulis apapun, tapi mendapatkan solusi. Nah, ini adalah ciri utama orang yang punya kecerdasan logis matematis. Jadi orang punya kecerdasan logis matematis itu dia nggak
melakukan apa-apa itu bisa tahu jawabannya. Ya. Jadi perhitungannya matang ya di situ. Jadi menurut Anda kecerdasan apakah yang dimiliki oleh McClintock yang paling dominan? Logis matematis. Iya, betul sekali. Logis matematis. Ya, bagus. Ini apa yang kalian tahu dari kecerdasan majemuk? Nah, menurut adik-adik, dari contoh-contoh dan video itu, kira-kira apa sih kecerdasan majemuk itu? Menurut Ayum, Ayum itu punya kecerdasan apa? Kecerdasan musikal sih, Bu. Musikal. Musikal. Ayum bisa alat musik apa? Atau penyanyi mungkin ya? Iya bisa, Bu. Oke, musikalnya yang dominan. Tapi apakah Ayim itu tidak punya kecerdasan lain kalau punya kecerdasan musikal? Menurut yang lain gimana? Apakah Ayim itu hanya punya musikal, yang lainnya nggak punya? Pinter dia ngomong gitu. Nah, pinter, verbalnya, linguistiknya pinter. Jadi sebenarnya setiap orang itu punya kecerdasan, cuman porsinya yang beda-beda. Jadi mungkin di bagian intranya kurang, tapi internya bagus sama orang. Nah, itu semua punya kecerdasan, ya, semua punya kecerdasan masing-masing. Nah, tapi porsinya beda-beda. Nah, adik-adik lihat gambar ini ya. Howard Apa ya? Ya, itu adalah pencetus teori multiple intelligence beliau dari psikolog Harvard University Amerika. Nah, Howard Gardner, nah di situ menulis buku pertama itu judulnya Frames of Mind ya pada tahun 1993. Nah, di situ masih ada 7 kecerdasan. Yang pertama ada kecerdasan linguistik, kemudian logis matematis, visual spasial, musikal, gerak tubuh, interpersonal, dan intrapersonal. Kemudian Howard Gardner itu menulis lagi ya di bukunya yang kedua tentang intelligence reframe ya pada tahun 1999. Akhirnya ditambahkan 2 kecerdasan baru yaitu kecerdasan naturalis dan kecerdasan eksistensial. Nah, akhirnya total itu ada 9 kecerdasan. Nah, ini ada beberapa definisi dari beberapa tokoh yaitu kecerdasan sebagai suatu kapasitas umum dari individu untuk bertindak, berpikir rasional, dan berinteraksi dengan lingkungan secara efektif. Itu menurut David Wechsler. Kemudian, kecerdasan itu juga sebagai kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan efektif. Itu menurut J.P. Kaplan. Kemudian yang ketiga itu adalah kecerdasan meliputi 3 pengertian, yaitu kemampuan untuk belajar, keseluruhan pengetahuan yang diperoleh, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi baru dan lingkungan pada umumnya. Itu menurut Anita E. Woolfolk. Ya. Kemudian untuk karakteristik kecerdasan, yang pertama, semua intelijensi itu berbeda-beda tetapi semua sederajat. Artinya, ketika si Ayim tadi punya kecerdasan musikal, bukan berarti kecerdasan yang lain itu jelek, bukan berarti itu. Jadi tidak saling mengalahkan. Jadi semuanya itu sederajat, ya. Tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Nah, tetapi setiap orang itu punya dominan masing-masing. Ya. Kemudian yang kedua, semua kecerdasan yang dimiliki manusia dalam kadar yang tidak persis sama, berbeda-beda tiap orang. Ya. Kemudian, semua jenis kecerdasan bisa ditemukan di seluruh lintas kebudayaan di seluruh dunia dan kelompok usia. Jadi nggak peduli kecil, remaja, dewasa, itu semua punya kecerdasan masing-masing. Kemudian yang ketiga, ya, semua kecerdasan yang berbeda-beda tersebut akan saling bekerja sama untuk mewujudkan aktivitas yang diperbuat manusia. Jadi antar kecerdasan itu akan saling berkolaborasi atau bekerja sama untuk mewujudkan suatu aktivitas. Kemudian saat seseorang dewasa, kecerdasan diekspresikan melalui rentang pengejaran profesi dan hobi. Dan jenis kecerdasan majemuk mulai dari kinestetik, interpersonal, linguistik, logis matematis, naturalis, intrapersonal, visual spasial, dan musikal. Nah, kalau kinestetik berarti yang smart adalah bodinya. Kalau inter berarti people-nya yang smart. Kalau linguistik berarti word smart, kata-katanya yang smart. Kalau logis matematis berarti logikanya yang smart. Kalau naturalis, naturnya yang smart atau alamnya. Ya. Kalau intra itu self smart. Artinya dirinya sendiri yang smart. Beda dengan inter. Kalau inter smart dengan orang lain. Ya. Kalau visual berarti picture smart. Kalau musikal berarti musik smart. Ya. Penjelasan masing-masing. Nah,
ini adalah salah satu kecerdasan yang pertama, yaitu kecerdasan linguistik atau linguistic intelligence, yaitu kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif baik secara lisan maupun tulisan. Nah, ini sama seperti cerita yang di awal tadi ya. Jadi dia bisa menceritakan sesuatu, bisa mengungkapkan pemikirannya. Nah, adik-adik yang sudah aktif hari ini, nah berarti punya kecerdasan linguistik yang bagus juga. Nah, menurut adik-adik ya, kalau seorang siswa yang punya kecerdasan linguistik yang lemah, apa yang perlu dimotivasi di sana? Atau kegiatan apa yang bisa mengembangkan seseorang itu punya kecerdasan linguistik? Nah, silakan, ada yang bisa? Meningkatkan kepercayaan diri Meningkatkan kepercayaan diri untuk apa? agar dia lebih bisa berbicara lagi. Soalnya kemungkinan dia nggak percaya diri untuk mengungkapkan apa isi pikiran. Bagus sekali. Jadi kita harus memberikan kesempatan siswa tersebut untuk mengungkapkan pendapatnya. Seperti tadi saya menanyakan, apa ya pendapat adik-adik? Nah, itu harus diberikan kesempatan. Nah, itu tidak boleh pilih-pilih juga seorang pendidik itu ya. Jadi tidak boleh pilih kasih, dan semua siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk menjelaskan. Ada lagi yang ingin menambahkan? Mungkin untuk siswanya sendiri, dia itu mungkin lebih sering membaca untuk supaya lebih lancar lagi berbicaranya. Oke, bagus sekali. Jadi banyak membaca. Nah, kalau misalkan kita punya adik atau saudara yang masih kecil, nah dari kecil itu kita harus ajak membaca, ya, diajak ke toko buku, kemudian kalau di rumah disediakan buku bacaan, ya disesuaikan dengan usianya. Kalau masih kecil berarti kita cari yang bergambar, yang menarik, gitu ya. Nah, itu bagus sekali. Ada lagi masukan mungkin? Banyak-banyak mengajak anak berinteraksi, misalnya mengajak mereka menceritakan kesehariannya. Menceritakan kembali dengan kata-katanya sendiri. Bagus sekali. Jadi kita harus sering berinteraksi dengan anak, biar dia pede, ya, percaya diri untuk mengungkapkan apa yang dirasakan. Oke, bagus. Kita lanjutkan ya. Kemudian untuk kecerdasan logika matematika atau logis matematis intelligence, ya, yaitu kemampuan seseorang dalam berpikir atau menyusun solusi dalam urutan yang logis, runtut, masuk akal untuk memecahkan suatu masalah. Nah, di sini karakteristiknya itu adalah siswa tersebut suka menemukan pola, memecahkan rumus-rumus. Dalam menghadapi banyak persoalan, dia akan mencoba mengelompokkan, adalah membuat abstraksi suatu permasalahan yang luas dan bermacam-macam. Kemudian senang bekerja dengan angka dan dapat melakukan perhitungan mental, yaitu mencongak. Nah, ini kalau di SD sering ya, ada yang mencongak ya, biasanya perkalian, penjumlahan, pengurangan. Nah, itu mencongak. Apalagi kalau di SD sekarang masih ada sempoa. Kira-kira masih ada sempoa nggak ya di SD adik-adik dulu? Masih, Bu. Masih sama ya. Sebenarnya ada banyak sekarang metode, itu tidak hanya sempoa, tetapi ada juga jarimatika. Nah, saya dulu pernah melakukan pengabdian masyarakat juga tentang dua hal tersebut, jadi jarimatika, sempoa. Oke, baik, kita lanjutkan. Kecerdasan visual spasial atau visual spatial intelligence, yaitu kemampuan untuk melihat dan mengamati dunia visual atau gambar dan spasial atau ruang secara akurat, ya, cermat. Nah, kalau adik-adik punya saudara atau siswa yang punya kecerdasan visual spasial yang rendah, apa yang bisa adik-adik lakukan untuk mengembangkan kecerdasan tersebut? Mungkin mengajaknya bermain hal-hal yang menarik, misalnya bermain puzzle, atau misal kalau ke pantai itu bermain apa namanya? Pasir, Bermain ya? istana pasir, ya, membangun-bangun pasir itu. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang lain? Cara menggambar juga, misal mengenal warna. Iya, mengenal warna itu bisa banyak cara ya. Kalau saya lihat ya di PAUD itu mengenal warna itu dari itu pewarna makanan itu ya dicampur dengan air, dimasukkan ke gelas, nah kemudian dihubungkan dengan tisu. Nah, itu sebenarnya kan teori kapilaritas ya, tapi di situ dihubungkan juga dengan warna. Jadi bagaimana ya kalau warna merah dengan hijau itu bergabung di tisu itu, maka tisunya akan berwarna apa? Nah, atau biru dengan kuning yang mudah ya, biru dengan kuning jadi apa? Hijau. Hijau.
Oke, baik, kita lanjutkan ya. Kecerdasan gerak tubuh atau kinesthetic intelligence, yaitu kemampuan dalam menggunakan tubuh kita secara terampil untuk mengungkapkan ide, pemikiran, dan perasaan. Nah, kalau adik-adik sebagai pendidik nanti, gimana cara mengembangkan kecerdasan kinestetik? Coba silakan. Senam pagi. Senam pagi. Nah, siswa yang punya kecerdasan kinestetik itu akan merasa tersiksa kalau harus dipaksa duduk rapi, ya nggak? Ada anak yang suka muter-muter, ya kan, suka ke meja temannya. Itu memang anak yang kinestetik. Nah, anak yang kinestetik seperti itu kalau dipaksa duduk akan kesulitan ya, terpaksa malah ya. Nah, jadi kalau anak yang kinestetik, pendidiknya harus tahu nih, berarti harus dibuat pembelajaran yang outdoor misalkan. Nah, percobaan misalkan, atau proyek misalkan tentang laba dan rugi. Nah, dia mengerjakan proyek, kemudian cari kasus di lapangan, wawancara pedagang misalkan. Nah, dari situ konsep matematikanya masuk, kemudian kinestetiknya juga bisa dikembangkan. Sampai kita lanjut. Kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Nah, kalau di sekolah, kecerdasan seperti ini bisa dikembangkan seperti apa? Diajak nyanyi bersama, Bu. Diajak nyanyi bersama, oke. Kompetisi drum band. Kompetisi drum band ya, ada. Kalau musikal? Kompetisi bernyanyi, paduan suara juga. Oh, paduan suara. Berarti ketika ada acara gitu ya. Nah, itu ya. Kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, temperamen, serta gerakan tubuh orang lain. Ya. Nah, menurut adik-adik, gimana nih cara mengembangkan kecerdasan interpersonal seorang siswa? Mengikutkan anak dalam kegiatan bakti sosial, Bu. Kayak kegiatan gotong royong atau gimana? Iya, mengikutkan kegiatan yang berkelompok ya. Kemudian intra, nah ini sedikit kebalikan dari inter tadi ya. Jadi kemampuan berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang diri sendiri ya. Self-smart tadi kata-katanya ya. Bertindak secara adaptif, memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Nah, kalau adik-adik punya siswa yang kayak seperti ini, gimana cara mengembangkannya? Memberikan tugas individu tadi, Bu, yang dijelaskan Ibu. Nah, dikasih tugas individu, mereka akan seneng ya. Diajak bercerita juga. Nah, biar dia percaya diri ya. Kemudian bisa bisa tahu kelemahan dan kekuatan dirinya dengan kita mendekati langsung anaknya. Diberikan tugas mandiri artinya kita memberikan kepercayaan lebih bahwa dia itu bisa gitu ya. Berarti kita harus variatif ya, kadang kelompok, kadang individu. Oke, baik. Kecerdasan naturalis yaitu kemampuan mengenali, membedakan, mengungkapkan dan membuat kategori tentang apa yang dijumpai di alam maupun lingkungan. Nah, kegiatan apa nih yang bisa berhubungan dengan kecerdasan naturalis? Apa kira-kira? Mengajak anak-anak belajar di luar kelas. Ya, bagus. Mengajar di luar kelas. Apalagi kalau adik-adik diminta cari serangga. Jadi kadang serangga, kadang tumbuhan. Tapi kita harus mengenal lingkungan sekitar kita. Jadi tidak boleh benci dengan alam, tidak boleh benci juga dengan tumbuhan dan hewan. Oke, baik. Kita lanjutkan kecerdasan yang terakhir, yaitu kecerdasan eksistensial. Kemampuan menempatkan diri dalam hubungan dengan berbagai aspek eksistensial manusia, misalkan makna hidup, arti kematian, nasib dunia fisik dan psikologi, serta pengalaman mendalam lainnya. Jadi orang yang menanyakan sesuatu. Kenapa sih kita hidup itu di bumi ya? Kenapa nggak di planet yang lain? Nah, mungkin ketika adik-adik nanti menemui orang yang seperti itu baru sadar, oh dia punya kecerdasan eksistensial karena suka tanya-tanya ya itu, dan ini sulit untuk dilihat. Jadi dapat saya simpulkan bahwa kecerdasan majmuk anak itu tidak bisa diukur dengan tes EQ. Kita tidak bisa tes EQ itu mengukur kecerdasan kita ya. Jadi bagaimana cara kita mengetahui kecerdasan majmuk seseorang, yaitu dari observasi terhadap perilaku, kecenderungan bertindaknya seperti apa, kepekaannya terhadap sesuatu seperti apa, dan reaksi spontan, sikap kesenangan yang ditunjukkan ketika melihat sesuatu atau merasakan sesuatu. Nah, tidak bisa pakai tes EQ, jadi pakai pengamatan. Kemudian jenis kecerdasan majemuk itu ada 9, yaitu linguistik, logis matematis, visual spasial, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, naturalis, dan eksistensial.
Nah, sebelum saya tutup ya, ini ada kuis ya untuk adik-adik untuk merefleksi apakah adik-adik sudah memahami materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Silakan adik-adik join di kahoot.it. Oke, kita mulai. Oke, baik, sudah selesai kuisnya. Peringkat ketiga adalah Afi, yang kedua adalah Ayim, dan yang terakhir adalah Rizal yang tidak terkalahkan dari yang pertama ya. Artinya Rizal ini adalah mahasiswa yang jawab tercepat dan benar. Karena di sini poinnya diperoleh dari kecepatan menjawab dan kebenaran jawaban. Oke, baik. Terima kasih adik-adik untuk hari ini. Jadi selamat juga untuk 3 peraih poin tertinggi. Ya, semoga tetap dipertahankan prestasinya, yaitu Rizal, Ayim, dan Alfi. Nah, semoga yang lain juga termotivasi untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Nah, ini ada tugas untuk adik-adik. Jadi ini ada beberapa cerita atau kasus di situ ya. Nah, adik-adik klasifikasikan ini masuk kecerdasan apa. Nah, ini ada 9 kecerdasan tapi acak di sini ya, tidak urut. Nah, coba adik-adik klasifikasikan cerita yang pertama ini masuk kecerdasan apa, kemudian yang kedua ini masuk kecerdasan apa. Nah, di situ tugasnya adik-adik kirimkan ke daring Unram dalam bentuk file PDF dengan format nim_nama_tugas kecerdasan majemuk. Oke, baik, terima kasih adik-adik atas semua partisipasinya hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.